Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Budiman, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Dalam video kali ini, saya ingin mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam budaya positif melalui aksi nyata modul 1.4 menciptakan budaya positif di kelas. Yang menjadi latar belakang adalah timbulnya motivasi yang kuat dari dalam diri dalam membuat lingkungan sekolah yang berbudaya positif. Sehingga dalam menciptakan budaya positif di sekolah dilakukan upaya melalui salah satu kegiatan, yaitu menyusun keyakinan di kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian berikut ini adalah tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan di sekolah dan di kelas. Yang menjadi tolak ukur dalam kegiatan aksi nyata saya adalah yang pertama, murid melaksanakan keyakinan kelas baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, terbentuknya komunikasi dan kolaborasi aktif antara guru dan murid. Yang ketiga, melaksanakan keyakinan kelas tanpa tekanan dan paksaan. Yang keempat, lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Kemudian yang kelima, adanya perubahan perilaku dan karakter sesuai dengan keyakinan kelas. Berikut ini adalah dukungan yang dibutuhkan. Lini masa yang akan dilakukan. 1. Menyusun rencana pelaksanaan aksi nyata. Pada kegiatan ini yang dilakukan adalah membuat rencana menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah melalui pembuatan keyakinan kelas dan berbagi praktik baik disiplin positif. 2. Meminta dukungan dari kepala sekolah terkait penyusunan aksi nyata. Pada kegiatan ini dilakukan penyampaian rencana pelaksanaan aksi nyata kepada kepala sekolah. Pada tahap ini, kepala sekolah juga memberikan penguatan, saran, dan perizinan dalam pelaksanaan aksi nyata sehingga timbul kolaborasi dengan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya pribadi, Andri Budiman, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Bandung. Nah, hari ini bagi saya pribadi merupakan hari yang berbahagia karena saya bisa berbagi pengalaman saya bisa berbagi tentang pemahaman saya, dan saya juga bisa mendapatkan pengalaman dan pemahaman tentang disiplin positif dari Bapak Ibu semua. Jadi untuk kegiatan hari ini sistemnya bukan saya menjelaskan, tapi kita sharing session saja, diskusi bersama-sama gitu. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan izin untuk penyelenggaraan kegiatan hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia berkenan hadir dalam kesibukannya di beberapa agenda di sekolah. Nah, Bapak Ibu, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita bahas. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait tentang konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif itu ada beberapa aspek. Yang pertama adanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini dalam pembentukan disiplin positif itu kita harus mulai dengan yang namanya perubahan paradigma. Nah, kenapa paradigma itu harus diubah? Karena paradigma yang sekarang ini bisa dikatakan belum sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. Nah, di sini ada perubahan
di mana pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dilakukan dengan memfasilitasi kebutuhan sesuai dengan karakter yang dimiliki murid, sehingga pembelajaran menggunakan prinsip diferensiasi. Nah, jadi alhamdulillahnya di SDN 232 Bangsawa ini kegiatan pembelajaran itu sudah masuk ke dalam tahap kurikulum merdeka baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Maka kegiatan profil pelajar Pancasila sudah mulai diterapkan di setiap kelas. Jadi sudah mulai diterapkan di setiap kelas. Baik dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 sudah mulai menerapkan profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan anak-anak sudah sering menyanyikannya bersama-sama di dalam kelas. Ada yang tahu Bapak Ibu lagunya? Nah, kita bareng-bareng ya? Boleh ya? Semangat sekali ya, udah ini semangat Bu. Siap ya? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkeinginan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi kalau di kelasnya pribadi Bapak Ibu, ketika mendengar lagu ini teh pertama asing. Lagu apa itu teh? Pak, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Kemudian saya jelaskan terkait apa itu profil pelajar Pancasila. Pak, ini mah lagu yang sering dinyanyikan sama anak kelas 1 dan kelas 4 ya waktu tahun kemarin. Ya. Jadi ini adalah hal yang baru kalau khususnya di kelas 6 tentang profil pelajar Pancasila, walaupun dalam kehidupan sehari-hari profil pelajar Pancasila itu sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja sekarang di kurikulum merdeka itu lebih spesifikkan lagi dan lebih dijabarkan lagi terkait dimensi dari keenam profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga bahwa pembelajaran dilakukan dengan memfasilitasi kebutuhan sesuai dengan karakter yang dimiliki murid, sehingga pembelajaran menggunakan prinsip berdiferensiasi. Nah, jadi di kurikulum merdeka dalam pembelajaran dengan paradigma baru itu diharuskan melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Nah, ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, apa yang kita lihat dari peserta ini? Ya Pak? Beraneka ragam, kesiapan belajar, dan minat, profil belajar. Ada lagi? Nah, Bapak Ibu, awal mula ketika saya memahami tentang diferensiasi, saya juga sama Bapak Ibu. Pertama saya memikirkan anak-anak itu harus sesuai dengan karakteristik anak-anak sendiri gitu. Tapi apabila kita kalau praktikkan ke dalam kelas, apabila kita menggunakan karakter sebagai acuan dalam pembentukan pembelajaran berdiferensiasi, itu akan membuat guru kewalahan karena satu anak saja memiliki karakter yang berbeda. Apabila kita punya 30 orang siswa, otomatis kita harus siap menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan 30 metode. Nah, ternyata setelah diperdalam, nanti mungkin kalau misalnya ada waktu, ada di modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi yang pembelajaran berdiferensiasi itu yang dibutuhkan itu bukan kepada karakternya, tapi kebutuhan muridnya. Jadi kalau misalnya kita berpacu pada kebutuhan anak, maka kita tidak perlu membuat atau merancang skema pembelajaran sesuai dengan jumlah anak. Karena yang tadi saya sampaikan, ketika kita menyiapkan 30 anak, kita harus menyiapkan 30 skema pembelajaran. Nah, di sini diferensiasi pun bukan hanya pada pembelajaran, tapi pertama pada kontennya, materinya apa yang disampaikan, itu juga menjadi diferensiasinya. Ataukah misalkan pada satu pembelajaran ada anak yang ketika belajar itu bisa menggunakan suara
audio. Kemudian ada juga anak yang ketika belajar itu bisa hanya nonton video, atau ada juga anak ketika belajar itu harus aktif bergerak atau kinestetik gitu. Makanya pengelompokan dari diferensiasi itu ada juga yang berasal dari konten, kemudian ada dari proses, dan juga ada hasilnya. Jadi ketika kita menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru, semua pembelajaran yang awalnya mungkin akhirnya itu sama, semua siswa itu sama satu, sekarang itu menggunakan paradigma baru itu bisa bervariasi. Mungkin anak ketika ingin menyampaikan hasilnya bisa dengan puisi, dengan bernyanyi, dengan misalkan dengan bercerita, itu diperbolehkan, atau dengan gambar itu diperbolehkan, asal tetap mengacu kepada tujuan pembelajaran. Kemudian, nah, apabila kita berhadapan dengan yang namanya paradigma pendidikan yang baru, kita akan melihat tentang adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian ilusi guru dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu, di sini saya pernah menyadari bahwa ketika saya mengajar di dalam kelas, ternyata saya tuh hampir semua yang ada di sini itu membuat saya tersadarkan ternyata saya selama ini sudah melakukan miskonsepsi terhadap kontrol teori. Nah, kenapa? Yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Jadi ketika saya karena di sini ranahnya ada seorang siswa, ketika saya tidak memberikan apresiasi, kata-kata selamat ya kamu, hebat kamu, atau memberikan sebuah hadiah, anak itu ketika saya tidak berikan, dia malah balik bertanya pada saya, Pak, nah habis itu dipuji, Pak, nah habis itu dihargaan. Padahal bentuk penghargaan seorang guru itu berbeda-beda, variatif sesuai dengan kebutuhan gurunya gitu. Kemudian yang kedua, ilusi guru dapat mengontrol murid. Nah, di sini kadang ada diksi yang membuat saya merasa bahwa ketika saya membuat anak itu paham terhadap suatu materi, itu karena saya yang sudah mengatur segalanya dengan baik gitu. Padahal anak pun sebenarnya sudah punya pengetahuan awal. Jadi ketika mereka ke sekolah pun setidaknya mereka sudah punya pengetahuan sebelumnya. Makanya saya di sini mengatakan bahwa ternyata benar saya itu selama ini terkena ilusi. Kalau di film kartun saya itu terkena jurus bayangan bagian jutsu gitu, terkena pesulap hipnotis gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, di sini ketika saya memberikan anak, kamu itu sudah salah, nah, kamu tidak boleh membela diri. Ternyata itu bukan menguatkan karakter. Emang anak itu terdiam, memang anak itu berpikir, tapi itu tidak menguatkan karakter dia gitu. Bahwa ternyata karakter bertanggung jawab, karakter komitmen, karakter disiplin itu tidak muncul dari gara-gara perkataan guru ketika mengatakan bahwa kamu bersalah gitu. Kemudian kritik pun sama. Kamu kalau misalkan sudah tidak mengerjakan, jangan ngobrol. Itu tuh bukan malah membuat anak memakan karakter gitu, malah anak itu makin kayak ya udah Pak Andri tidak menilai karena saya tidak mengerjakan tugas, saya tidak diberikan sanksi atau apapun, ya udah biasa aja. Ternyata itu juga membuat ilusi bahwa kritik itu tidak menguatkan karakter. Dan terakhir adalah ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Nah, kalau yang ini menurut saya pribadi, ketika kita membuat anak itu terpaksa untuk melakukan segala sesuatu karena kehendak kita, itu akan membuat anak-anak itu menjadi doktrin atau menjadi doktrin ketika nanti sudah dewasa atau ketika sudah menjadi guru kemudian di masa depan, dia pun punya pemikiran sama, zaman dulu guru saya seperti itu pada saya gitu. Nah, makanya di sini saya makin tercerahkan terkait adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian, nah di sini karena adanya paradigma pendidikan baru, awalnya itu adanya stimulus dan respon. Jadi ketika saya memberikan aksi, anak akan memberikan reaksi, baik itu reaksi positif ataupun reaksi negatif. Nah di sini ternyata kita kalau misalkan ingin menjadi
menjadikan anak itu sadar akan karakter dia sendiri, sadar akan nilai kita sendiri, sadar akan kekuatan yang dia miliki, kita harus bisa mengubah paradigma kita awalnya stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, ketika realitas atau kebutuhan kita sama, ternyata menurut teori kontrol, realitas itu kita berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ternyata menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita terus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata menurut teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau untuk teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang, positif-positif, bukan positif-negatif. Nah, kemudian kita lanjutkan ke disiplin positif. Kemarin Bu Lela menjelaskan bahwa disiplin positif itu ada di aspek yang paling di kedua, level kedua setelah peraturan kelas. Kemudian naik ke level berikutnya adalah lingkungan positif, dan terakhir adalah budaya positif. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, dalam mencapai menjadi merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat, disiplin diri yang dapat memotivasi internal dan eksternal. Nah, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuannya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksplisit dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah ingin anak-anak itu muncul motivasi di dalam dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena hadiah, bukan karena ancaman gitu. Jadi ketika anak-anak beri perilaku, misalkan saya ambil contoh dulu kelas saya itu paling tidak bisa diajak untuk sholat zuhur bersama. Ketika saya menerapkan program PSB sholat berjamaah bersama, awalnya saya bersifat menghukum. Ketika ada anak yang tidak sholat berjamaah bersama, saya akan memberikan sanksi kepada anak-anak. Kemudian saya sadar akan kesalahan saya, ternyata saya ubah. Ternyata anak-anak menganggap itu sebagai ancaman. Ketika saya bilang, kalau kalian tidak sholat berjamaah, nanti kalian dapat dosa, itu sudah pakai. Kalau tidak sholat berjamaah, kalian nanti pahalanya tidak sama seperti sholat berjamaah. Terus kalau misalkan kalian mau berjamaah, nanti akan Bapak berikan nilai. Itu sebagai berikutnya, gitu kan. Anak-anak yang sholat berjamaah itu malah ketika beres sholat berjamaah, Bapak habis sholat berjamaah, tapi menang nilai seberapa? Itu reward yang salah gitu ya saya lakukan gitu. Makanya saya mulai merubah paradigma itu, perilaku itu dengan cara membuat anak-anak sadar akan pentingnya sholat berjamaah dengan cara menciptakan kegiatan disiplin positif. Jadi saya tanya dulu, kira-kira sholat berjamaah itu bagus tidak? Kemudian kira-kira sholat berjamaah itu manfaatnya untuk kalian apa? Kemudian sholat berjamaah itu menurut kalian susah atau tidak? Dari hal-hal itu mereka keluarkan pendapat-pendapat mereka sadar akan apa yang mereka sampaikan, sehingga alhamdulillah sampai sekarang kegiatan program sholat berjamaah di kelas 6B pada setiap siang hari berjalan dengan baik, berjamaah di dalam masjid bersama gitu, tanpa ada paksaan. Kalau ngajak mungkin saya sering mengajak karena anak-anak itu terkadang ketika sudah sibuk dengan kesenangannya, dengan kegemarannya, kadang mereka tuh suka lupa gitu akan apa yang sudah mereka ucapkan. Makanya kadang saya mengajak bukan memberikan penghargaan, bukan memberikan ancaman, atau bukan memberikan
kemudian, nah di sini ada yang tadi disebutkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu mau dari Papua sampai ke Aceh, dari orang yang berkulit hitam, berkulit putih, dari rambutnya lurus sampai rambutnya keriting, dari yang tinggi sampai yang pendek, itu sama nilai-nilai kebajikannya. Nah, di sini ada 3 contoh nilai kebajikan yang saya ambil dari beberapa nilai. Yang pertama ada pada profil belajar Pancasila yang mungkin sekarang sudah digalakkan oleh pemerintah di satuan pendidikannya masing-masing. Kemudian ada juga life skill, kemudian ada proyek-proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau untuk nilai skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Untuk proyek nilai kebajikan, peduli, rajin, integritas, keberanian, bahagia, kesantunan, kebersihan, komitmen, kreatif, semangat, dan kesetiaan. Jadi semua ini nilai-nilai yang ada di depan ini, mau dimanapun, semua menerapkan nilai-nilai kebajikan. Tidak ada dimanapun tempat, di daerah manapun yang nilai-nilai kebajikan itu misalkan berbohong, menuduh orang lain, mencuri, memfitnah orang, itu tidak ada. Makanya kenapa nilai-nilai kebajikan itu disebut universal. Semua memiliki nilai yang sama tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kalau misalnya kita melakukan analisa terhadap permasalahan di dalam kelas terhadap peserta didik kita, kadang saya beberapa kali menemukan anak-anak itu melakukan suatu perbuatan itu tanpa suatu alasan, tapi karena ada tujuan gitu. Nah, tujuannya adalah salah satunya di antara kelima ini. Misalkan ada anak di sekolah saya pribadi waktu itu dia tidak sengaja memecahkan vas bunga di dalam kelas. Padahal kita sudah buat peraturan di dalam kelas itu tidak boleh bermain bola. Nah, saya pun sudah memberitahu ketika ada anak yang bermain bola konsekuensinya apa. Karena waktu itu saya belum paham tentang disiplin positif. Nah, di situ ternyata setelah saya sadari dan analisa, ternyata anak itu butuh yang namanya kesenangan. Dari kekurangan dari kelima kebutuhan dasar manusia. Dan ternyata setelah saya telusuri, ternyata anak tersebut ketika di rumah itu tidak pernah diizinkan untuk keluar rumah. Jadi ketika sudah sekolah, dia di rumah, tidak boleh keluar rumah kecuali dia jajan, dibantu orang tua. Ternyata itu pun menjadi faktor berikutnya, yaitu kebebasan. Jadi setiap anak di kelas kita yang memiliki atau kita sebut dengan troublemaker, pembuat masalah, pasti punya salah satu di antara kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian di kelas saya juga, kembali lagi saya jelaskan, di kelas saya ada Bapak Ibu kasus anak yang sampai ingin pindah kelas karena dia merasa dibully oleh teman-temannya, dia merasa disirikan, dia merasa bahwa dirinya itu tidak diterima di kelas karena perilaku yang dia lakukan ternyata tidak diharapkan oleh teman-temannya. Setelah saya diskusi dengan anak-anak tersebut, ternyata saya berdalami materinya dan saya tanya kepada anaknya, saya tanya ngobrol, ternyata dia kekurangan kasih sayang dan rasa cinta. Jadi bermula dari kekurangan rasa cinta dan kasih sayang, timbullah permasalahan di dalam kelas, sehingga dia mencari cintanya dan kasih sayang kepada orang lain dengan secara memaksa.
Walaupun saya sendiri sebagai wali kelasnya paham, anak-anak di kelas 6 sudah masuk dalam masa pubertas. Secara psikologis dan secara perilaku, timbul rasa suka kepada lawan jenis itu hal yang wajar karena sudah memasuki masa pubertas. Cuma di sini saya pun memberikan arahan terkait nilai-nilai kebajikan yang saya pahami dengan anak-anak terkait bagaimana kita bersikap kepada lawan jenis. Nah, ternyata hal itu berdampak juga kepada teman-temannya sehingga dia merasa tidak diterima di dalam kelas, sehingga dia merasa diasingkan oleh teman-teman kelasnya. Dia pun laporan kepada saya dan ingin pindah kelas karena merasa dibully di dalam kelas. Kemudian saya lakukan pemahaman, pendekatan dengan orang tuanya. Kemudian saya berikan pemahaman penjelasan kepada anak tersebut. Ternyata benar itu, dia kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang mohon maaf orang tuanya sudah meninggal kedua-duanya. Dia diurus oleh orang tua Denny. Jadi dia merasa kasih sayang yang dia butuhkan itu kurang, sehingga dia mencari kasih sayang di luar tempat dengan cara yang mungkin salah. Kemudian dia juga merasa bahwa dia punya power di dalam kelas karena dia punya kelebihan. Dia kebetulan anaknya aktif dan anak yang pintar. Ketika dia punya power dan kekuasaan, dan ketika kekuasaan itu tidak dihargai oleh temannya, tidak ada pengakuan juga, makanya timbullah kekurangan dari 5 kebutuhan dasar ini. Ternyata setelah saya mempelajari materi 5 kebutuhan dasar ini, setiap kali ada anak yang mengalami permasalahan, saya langsung bertanya kepada diri saya sendiri, oh ini anak kenapa dan ada apa? Nah, Bapak Ibu, tadi mungkin dari kelas saya seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada nggak kira-kira di kelas Bapak Ibu yang anaknya teh seperti apa? Mungkin kalau ternyata saya telusuri ternyata dia teh kekurangannya teh kebutuhan dasarnya apa? Boleh kita sharing bareng-bareng. Siapa tahu ketika mungkin di kelasnya itu ada permasalahan, boleh kita berbagi, boleh kita cari solusinya bersama-sama. Bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut? Siapa tahu di kelas lain pun ada yang sama menghadapi permasalahan yang sama. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya anak yang memiliki permasalahan. Karena saya rasa dan saya yakini setiap kelas itu punya masalah masing-masing. Hanya saja mungkin masalahnya berbeda-beda. Ada yang mungkin masalahnya bisa dibilang levelnya masih biasa, ada yang levelnya sudah mulai naik, dan ada mungkin levelnya sudah mulai harus kita pantau setiap saat gitu. Karena ketika anak ini lepas dari pantauan kita, dikhawatirkan malah dia merugikan orang lain. Nah, mungkin dari Bapak Ibu 1 atau 2 orang ada yang ingin sedikit bercerita terkait pengalaman Bapak Ibu setelah kita memahami tentang kebutuhan dasar. Kira-kira permasalahan anak Bapak Ibu ini kekurangan apa gitu? Ada Bapak Ibu? Oh, mohon ya. Terima kasih Pak. Kebetulan di kelas saya ada anak bermasalah, tapi mungkin permasalahan ini saya nanti menurut saya tidak tahu, karena untuk membela diri, kenapa? Karena saya perhatikan tiap hari itu sebuah kekurangan, mulai dari itu membaca, tapi rajin di sekolah. Cuma saya itu permasalahan itu mungkin karena dia tidak kemampuan, sehingga hobinya apa? Mengganggu mereka. Kalau dikasih tugas yang terakhir, yang penting isinya itu. Nah, bagaimana cara memecahkan masalah itu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas omongan yang sudah berbagi pengalamannya terkait permasalahan yang ada. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Roman, menurut Pak Roman sendiri, Pak, ketika anak tersebut kira-kira ada di posisi mana kekurangannya, Pak? Apakah kekurangan itu kasih sayang atau penguasaan kebebasan atau kesenangan, Pak? Kalau posisi
kalau misalkan saya dengar cerita dari Bapak, kasih sayang iya, dan mungkin juga kalau menurut saya adalah penguasaan Pak. Karena tadi anaknya kalau saya lihat kekurangan dalam beberapa aspek, sehingga mungkin dia ingin mencari kekuatan pada dirinya dengan cara apa? Mengganggu temannya agar dia merasa bahwa saya pun punya harga diri, saya juga ingin dianggap oleh teman-teman saya bahwa saya itu ada di sini. Jadi kalau menurut saya selain saya ada juga penguasaan. Nah, kira-kira Ibu ada lagi tidak kekurangan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari permasalahan yang disampaikan oleh Pak Pengamat? Apakah sama seperti pendapat kami itu? Yang pertama ada kasih sayang dan juga penguasaan. Maaf ya. Ya Pak. Kalau tadi kan pilihannya nomor 2, terus sekarang kalau kamunya pilihan 1, 2, nomor 3 itu yang tangannya yang diangkat ya. Berprestasi atau diakui, tadi garis bawahi diakui atau didengar gitu kan. Mungkin silakan juga harus dimasukkan kita dalam bentuk coaching kliniknya ya. Ini termasuk coaching klinik dalam disiplin positif. Hal ini berguna, mungkin bisa diterjemahkan di sana. Apakah dia itu kurang diakui, baik diakui sesama temannya, gitu kan? Atau kurang diakui, diberikan tanda penghargaan, baik dalam bentuk ucapan atau umpamanya dalam bentuk materi atau bentuk lainnya, atau kita pasti itu didengar, banyak ketika dia berbicara sama temannya, kita coba jempol bagus, itu kan itu juga termasuk coaching klinik. Nah itu mungkin bisa diterapkan ya. Terus maaf tadi juga ingin menambahkan tadi ya tentang pembelajaran diferensiasi, Ibu Bapak semuanya itu bisa membelajarkan pembelajaran diferensiasi, tapi tidak ujung-ujung gitu kan, harus ada tes dulu. Ya di awal pembelajaran namanya tes formatif. Jadi tes formatif tadi sudah disinggung, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para siswa kita, juga untuk menentukan penguasaan materi yang akan disampaikan oleh kita. Terus untuk menentukan pun juga strateginya bagaimana ini setelah diterapkan pembelajaran diferensiasi untuk tiap-tiap kebutuhan peserta didik kita yang jumlahnya 36 umpamanya 38. Ya, tidak mungkin kan kalau harus satu-satu kita layani, tapi secara garis besar dinamakan diferensiasi itu seperti apa dan harusnya seperti apa. Kebutuhannya ini dikelompokkan, umpamanya tadi sudah disebutkan. Penguasaan materinya umpamanya atas nama A, B, C dipisahkan gitu maksudnya. Terus kemudian kebutuhan yang gerakan motoriknya atau sensoriknya. Terus atas banyak kesenangan menggambarnya atau seninya. Nah itu Ibu Bapak semuanya bisa ditentukan dari tes formatif. Tapi kita mungkin bisa arahnya kemana Ibu Bapak semuanya. Yang dimaksudnya kebutuhan Ibu Bapak semuanya ini di mana? Apakah hanya ingin penguasaan materinya saja? Nanti dibedakan saja. Itu Pak Andi, terima kasih. Ini Ibu Bapak semuanya juga bisa dilihat lagi. Pak Andi kan di FPM ada ini kan Pak Andi ya. Di FPM bisa coba untuk penambahan wawasan gitu kan, setelah dibahas sama Pak Andi di sini di disiplin positif. Terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih Bapak atas masukan dan pertanyaannya. Itu mungkin masukan di Bapak dari Bapak Kepala itu terkait permasalahan di bahasa Bapak. Dan Bapak Ibu mungkin ingin memberikan masukan gimana solusi alternatif pada dia. Ada manusia itu kalau dilihat pemikir ada lebihnya pasti ingin melihat, kurang juga ingin dilihat. Saya setuju dengan Pak Andi, tapi tidak secara keseluruhan kembali kepada anaknya. Latar belakang yang dimiliki anak itu adalah dalam artian anak itu bukan tidak mampu, karena dia itu memiliki kekurangan. Biasanya dalam ilmu kejiwaan dikembalikan karena kejiwaan seseorang, kejiwaan sebagai punya PLB itu menilai kejiwaan itu sesuai dengan karakternya. Tapi anak ini ada kesamaan.
inti karena kekurangan itu, maka dia sudah menilai diri bahwasanya kurang. Untuk menutupi kekurangan, maka dia ingin memiliki harga diri, ingin dianggap, dan ingin diakui. Kalau secara prestasi dia sudah mengakui bahwa dirinya itu tidak mampu. Nah, untuk menutupi kekurangan sebagaimana halnya, kalau ada orang kekurangan pasti ditutupi. Misalnya betul kepada ibu-ibu, biasanya ibu suka berdandan. Berdandan itu sebagian besar adalah ingin dilihat. Ya. Dari berdandan itu ada sesuatu yang ditemukan, ini saya kurang kurang pas tadi ditutupi dengan eyeshadow ya, supaya ada pelotot kan. Nah, anak tersebut juga sama, dia tuh ingin diakui, ingin didengar, tapi orang tidak mendengar, maka dia bertingkah. Bertingkahnya itu salah satunya supaya orang itu melihat kepada dirinya. Akhirnya di luar nalar dirinya dia mengeluarkan keakuannya. Tujuannya apa? Tidak lain, ingin diakui, ingin didengar, dan ujung-ujungnya untuk menutupi kekurangan itu dia berbuat yang akhirnya kata Pak Maman mengganggu orang lain. Kalau orang lain tidak diganggu, dan mau mengalihkan kamarnya yang ketiganya. Ya, boleh ya? Anak kita Pak Maman tidak boleh. Nah, ini kan saya diandal kan? Nah, cara penerapannya itu dia tidak merasa dirinya salah. Karena ini memperlihatkan diri ingin diaku. Kalau ingin diaku, maka dia menunjukkan sesuatu yang akan dianggap orang. Kalau prestasi kan dia tidak sudah mengakui nilainya begini, maka salah satu jalan keluarnya mengaku. Nah, timbul setelah diketahui hal semacam itu, kata Pak Maman tadi bagaimana cara mengatasinya. Ini perlu pendekatan yaitu bimbingan muslim. Setelah diketahui, mungkin dia itu diarahkan apa yang pantas dari prestasi yang ada dirinya. Kalau segi akademik mungkin dia kurang, ya. Dia ambil karena diajarkan di sini diferensi, ini kan berbeda ya. Setiap anak memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda. Gali itu, sebab di dalam teori belajar merdeka itu yang dicari itu adalah potensi dari anak. Nah, kemana ini arahnya ini anak? Untuk menghadapi hal semacam itu maka perlu pelayanan individual. Kalau dia disamakan dengan orang lain mungkin kayaknya tidak bisa, tapi kita bisa menggali potensi apa yang dimilikinya. Nah, inilah tujuan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan, untuk menggali potensi dari anak. Insya Allah nanti anaknya akan merasa dirinya diakui dengan potensi yang ada. Misalnya anak yang tadi bacanya kurang, mungkin dia bisa membantu. Ya, maka gali itu memang masukkan ke ekspor. Nanti akan terbentuk dalam jati dirinya bahwa saya ini adalah orang berprestasi dalam bidang dirinya. Akan misalnya dia jadi juara satu dalam baik secara pribadi dalam secara pribadinya dia pantas mencetak golnya beberapa kali. Kemudian dia bermanfaat untuk klubnya karena dia adalah pemain yang terbaik. Maka anak tersebut akan hilang dari rasa untuk mengganggu orang lain karena sudah didapatkan pujiannya, pengakuannya sudah didapatkan. Maka timbul di sana dalam pendidikan karakter Pancasila. Nah, itu yang harus digali. Kita jangan berfokus pada kognitif pengetahuan. Nanti kognitifnya dia akan belajar. Kau akan jadi pemain nasional, kau akan menjadi pemain internasional. Otomatis kalau jadi pemain internasional dia harus bisa bahasa Inggris. Timbul minat untuk belajar. Maka setelah berhasil dia diakui keberadaannya, eksistensinya diakui oleh orang lain, dia tidak akan kembali kepada hal-hal yang menurut orang lain jadi bodoh. Padahal sesungguhnya pendidikan itu tidak ada yang bodoh. Nah, itulah pendidikan dalam kurikulum merdeka ini, menggali agar senantiasa guru
dan menyamaratakan penilaian kepada anak didik bahwa setiap anak didik mempunyai kompetensi. Salah satunya gali pada anak tersebut untuk jalan keluarnya agar eksistensi keberadaan anak diakui orang lain dalam bidang apa? Kayak dalam bidang kognitif atau akademis sama kurang, tapi dia akan diakui oleh kurang. Pintar, ini sudah benar. Jadi ujian akhirnya hilangkah yang tadi yang suka mengganggu? Hilang dan sudah diakui oleh orang lain dari prestasi yang adanya. Itulah pentingnya pendidikan, jangan menyamaratakan. Mungkin itu mudah-mudahan mama ada malu. Ya baik, terima kasih Bapak, luar biasa ya. Benar Pak, penyampaian yang disampaikan oleh Bapak bahwa setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Kalau misalkan saya pernah diberikan, coba Pak Andri bayangkan, misalkan ketika Bapak memiliki seekor ikan dengan seekor monyet, kira-kira ketika disuruh manjat pohon, siapa yang lebih cepat sampai? Pasti monyet. Nah, apakah ikan bisa memanjat? Tidak. Nah, itu mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Setiap anak itu unik, punya caranya masing-masing untuk bisa mengeksplor dirinya. Terima kasih Oman atas gagasan permasalahannya, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Pak Dede atas solusi yang diberikannya sangat luar biasa sekali dan sudah termasuk dalam paradigma pendidikan baru. Tunggu dulu tuh buat Bapak. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi tadi ya menyambung dari permasalahan yang disampaikan oleh bahwa setiap manusia itu butuh yang namanya pengakuan. Manusia itu butuh juga yang namanya motivasi. Dan motivasi manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang kedua adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih ideal dan lebih cocok kita terapkan kepada anak-anak? Apakah yang kanan, tengah, atau kiri? Kiri. Kenapa kiri, Pak Mahdi? Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan itu bisa dengan baik gitu ya, dari sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ya, jadi kalau untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan itu bisa sistemnya karena paksaan. Nah, paksaan itu termasuk ke dalam unsur dari luar atau eksistensi. Kemudian untuk mendapat imbalan, menghargai orang lain, itu juga sama karena adanya mungkin rasa ingin diberikan, rasa ingin mendapatkan. Ketika dia tidak mendapatkan, ya motivasi itu tidak timbul. Makanya itu masuk dalam eksplisit juga. Makanya kita sebagai guru harus bisa membuat anak itu memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena terkadang anak itu tidak percaya dengan diri sendiri. Mereka kadang merasa tidak pede dengan apa yang mereka punya. Nah, kita sebagai guru harus bisa membuat anak itu menjadi percaya diri dengan nilai yang ada pada diri dia sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk motivasi kita ada 3, karena tadi ada hubungan, ada konsekuensi, restitusi. Restitusi ya. Nah, ketika motivasi ini memiliki karakteristik yang berbeda yang bermacam-macam. Seperti hukuman. Hukuman itu tidak terencana, misalnya mutlak, bersifat satu arah, guru memberi, siswa yang menerima, berupa fisik atau psikis. Siswa disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah, biasanya saya pribadi Bapak Ibu ketika di kelas sering melakukan hukuman gitu kepada anak-anak. Seperti misalkan ketika anak-anak membuang sampah di depan mata saya, tidak pada tempatnya. Kalau misalkan mungkin kalau saya bijaksana, mungkin saya akan bilang, saya ayo ambil sampahnya. Kira-kira nilai kebaikan apa yang sudah kamu langgar? Ayo bagi tempat sampah. Gimana kalau misalkan sampahnya dibuang sembarangan, apa dampaknya? Kalau saya kan dulu sebelum mengenal ini, saya bilang sampah, buang, besar. Itu masih dalam sifat yang saya dulu rasakan, itu saya lakukan gitu, dan ternyata itu adalah yang tidak baik gitu. Itu tidak baik karena
membuat anak itu tidak ada rasa pendirian atau tanggung jawab yang muncul pada dirinya. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah dibahas, dibuat oleh sekolah dan siswa mengetahui konsekuensinya, dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek, diberikan berdasarkan data umum yang dapat diukur. Misalkan bagi siswa-siswi SD 230 tahun yang terlambat upacara, silakan baris di belakang untuk peserta upacara. Nah, konsekuensinya apa? Nah, kalau misalkan sudah di konsekuensi, misalkan berdiri di tiang bendera, hormat pada bendera 5 menit, itu termasuk dalam konsekuensi kalau saya pribadi, karena sudah tahu pelanggaran apa yang akan diterima ketika dia melanggar peraturan tersebut. Kalau misalkan mutlak tiba-tiba guru bilang kamu terlambat, silakan lari 5 kali, itu hukuman karena sifatnya tidak terencana. Kalau untuk konsekuensi sudah terencana, sudah dibahas sebelumnya, anak-anak sudah menerima konsekuensi tersebut. Ya, selanjutnya adalah restitusi, Bapak Ibu. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajari murid untuk mencari solusinya. Nah, nanti mungkin untuk restitusi akan saya ceritakan juga pengalaman saya melaksanakan segitiga restitusi terhadap siswa saya sendiri dan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, kita tadi mungkin sudah membahas tentang miskonsepsi terkait posisi kontrol. Nah, ternyata sebagai seorang guru, kita juga punya yang namanya 5 posisi kontrol. Tergantung dari Bapak Ibu mau menerapkan posisi kontrol yang mana. Nah, yang pertama adalah penghukum. Bisa menggunakan fisik atau verbal yang berdampak dendam atau agresif. Nah, biasanya ini hukuman itu akan memberikan dampak kepada anak untuk orang belum kasih bapak eta, orang bapak dendam sambil kami bapak-bapak di sekolah. Oke, besok itu Bapak Ibu, karena saya pun punya memori ketika saya dimarahi oleh guru kelas 5, dan itu menjadi bekas gitu buat saya pribadi itu, karena gara-gara saya mendapatkan nilai 0. Saya dimarahinnya bisa-bisa sama guru kelas sampai dihukum, dipermalukan di depan kelas karena saya tidak bisa mendapatkan nilai bagus gitu. Itu zaman dulu. Kemudian juga membuat merasa bersalah. Nah, di sini membuat merasa bersalah itu menggunakan suara yang lebih lembut dengan berdampak tekanan. Jadi walaupun lemah lembut, tapi agak-agak bersifat menekan orang gitu. Jadi walaupun lembut, tapi ada yang membuat luka gitu di hatinya gitu anak sih. Kemudian ada juga bestie. Hai teman gitu ya. Nah, ini mungkin saya sebagai guru ada terkadang di posisi teman gitu. Saya posisinya akrab dengan anak terus, tapi dampak negatifnya juga ada gitu. Ternyata setelah saya pelajari, memang benar itu ketika saya berada di posisi kontrol guru sebagai teman, anak itu menjadi ketergantungan dikit-dikit, Pak, saya karena Pak, saya karena berewai Pak, abis itu pada curhat, abis itu dikira-kira musik emak Pak. Jadi memang saking itu ya, jadi tergantungan anak itu kepada saya gitu. Nah, ini pun kalau menurut saya pribadi kurang tepat digunakan guru dalam posisi kontrol. Kemudian ada pemantau. Nah, kalau pemantau itu bertanggung jawab, kemudian memahami konsekuensi, tapi tidak sepenuhnya mandiri karena adanya bimbingan dari guru gitu atau pantauan dari guru. Jadi ketika guru tidak memantau, ya sudah, anak tidak dipantau, ya sudah gitu, dia bisa seenaknya saja bisa melakukan hal yang salah lagi. Dan terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini adalah membantu siswa untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan berdampak mandiri dan percaya diri. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk manajer, anak ada kesalahan, dia sendiri harus sadar kamu salahnya apa. Kemudian ketika anak itu salahnya apa, kira-kira cara menghadapi masalah yang kamu lakukan apa solusinya. Jadi guru itu tidak memberikan solusi, tidak memberikan bantuan, tapi hanya sebatas membimbing agar anak-anak itu sadar akan kesalahannya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, anak yang menentukan sendiri.
Nah, di sini ada beberapa contoh kasus. Nah, kasusnya itu adalah siswa terlambat masuk kelas. Nah, kalau misalkan sosok guru penghubung, silakan tunggu di luar selama 1 jam pelajaran. Itu kasus kami sih di atau sekolah ya, gitu Bu. Kami pernah, kalau kalian terlambat, Bapak tidak akan izinkan masuk kelas. Ya, gue saya bangun dengan pulang gitu. Jadi ini sikonnya memang sangat berbeda ya, tergantung dari sekolahnya masing-masing. Kemudian ada juga kalau misalkan membuat masa bersalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Jadi kok lembut tapi nyelakit gitu. Itu adalah membuat masa bersalah. Kemudian ada juga kalau teman, ya dong ikuti aturan kelas, tolong bantu Bapak ya sekali ini, atau ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Emang si anaknya jadi oh iya, tapi ketika kita gitu lagi gitu karena merasa dilindungi oleh gurunya gitu dengan guru itu lagi si Bapak mah terlambat, Bapaknya tidak ada sanksi apa-apa, cuma digitukan saja. Kadang berulang lagi gitu permasalahannya. Kalau teman tahu kamu sudah melanggar peraturan kelas, kamu tahu kan konsekuensinya, kena tes. Siapa tahu saya harus berdiri di depan kelas misalkan. Besok agar tidak terlambat, pasang alarm waktu dan jangan diulangi lagi. Itu juga memberikan solusi kepada anak. Tapi ketika guru tidak bertanya, anak itu bisa lupa, bisa terjadi keterlambatan yang sama. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Ketika siswa terlambat masuk kelas, seorang guru yang memiliki posisi kontrol manajer, dia akan bertanya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Ya Pak, saya tahu saya terlambat. Bagaimana kira-kira cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi biarkan mereka sendiri yang mencari solusinya. Itulah posisi kita sebagai manajer. Kita manajer anak-anak itu yang akan kita bukan kontrol, anak itu akan kita arahkan, kalau kita bimbing gitu, agar mereka bisa sadar akan kesalahannya, agar mereka juga bisa memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu di sini kira-kira dari kelima posisi kontrol, ada nggak yang sudah menerapkan posisi kontrol manager? Sudah, alhamdulillah. Dari dulu Pak. Wah, keren tuh kan. Ada satu orang Pak. Permasalahannya gini ya. Iya Pak. Ada kasusnya begini, anak itu beri pelajaran saya kan tidak langsung mengejas, saya tidak bisa menunjukkan salah. Kemudian disuruh anak tersebut, coba ini menurut kamu sama tidak dengan yang itu? Ya Pak, tidak sama. Berarti yang salah siapa? Ya saya sendiri. Nanti caranya bagaimana? Saya akan memperhatikan. Nah itu solusi seperti ini saya pertahankan, dan alhamdulillah, tapi tidak 100% konsekuensinya ya. Sebab yang namanya dia mau memperbaiki itu lebih sulit daripada melaksanakan kesalahan. Sebab apa? Anak harus diberi pengetahuan dulu untuk mengetahui atau solusi yang setidaknya dia ada berapa persen untuk mengatasi permasalahan. Jadi dari matematik, insya Allah melalui cocok. Oke, boleh Bume. Oh, enggak. Dan mungkin semoga dapat menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kita tidak bisa langsung berubah, tapi bertahap gitu ya. Mungkin dari penghubung menjadi teman, dari teman baru ke manajer, atau misalkan ingin yang lebih ekstrim atau misalkan lebih baik langsung ke manajer juga boleh. Nah, Bapak Ibu, mari kita tebak-tebakan posisi kontrol apa saya? Saya sangat kecewa dengan sikap kamu. Hukum Pak. Ayo. Saya sangat kecewa dengan sikap kamu. Hukum? Kenapa Pak hukuman Pak? Karena itu ada kecewa, kata kecewa itu. Oh, kata kecewanya. Berarti kan dalam perilaku. Perilaku.
tanpa direncanakan dulu, tanpa dikomunikasikan dulu. Oke. Kalau Mai? Kalau menurut saya salah karena saya sangat kecewa sama kamu. Jadi membuat anak saya merasa saya bersalah dan mengecewakan ibu guru. Mungkin tadi saya tanya terlalu tinggi berarti ya. Jadi, saya kecewa dengan kamu. Saya intonasi mempengaruhi. intonasi mempengaruhi ya. Jangan makan. Ya, kita lanjutkan lagi coba ya. Antara kamu dan di kebetulan. Berikutnya ya. Kamu tidak pernah berpengalamannya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah dalam hubungan Dibandingnya. Jadi selalu salah. Berikutnya, apa rencana kamu dalam menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, ayolah lakukan ini dari Bapak Ibu ya. Besti ya, Besti. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai apapun apabila kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai apabila kamu tidak mengerjakan tugas. Baik. Nah, setelah kita tadi belajar tentang posisi kontrol guru, kita lanjut ke keyakinan kelas tadi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena biasanya sekolah itu rata-rata peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Kenapa? Dalam tadi sepihak ya. Langsung kompleks ya. Karena saya jawab itu terjadi sedikit. Oke, sebelum ke pengertiannya, pembentukan keyakinan maksudnya pertama bersifatnya abstrak. Yang kedua berupa pertanyaan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja akan mengingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sendiri merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, Bapak Ibu, jadi kelas saya sendiri, kelas 6B sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas yang sudah ada di depan. Dan insya Allah ketika Jumat akan kami pasang di dalam kelas sebagai acuan kami dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi karena ketika anak sudah menerapkan keyakinan kelas, alhamdulillah responnya dan dampaknya baik itu. Contohnya saja, waktu itu ada anak yang ngobrol dengan temannya menggunakan nada yang tinggi dan bahasa yang kurang baik. Langsung diingatin, ingat berbicaralah dengan sopan. Langsung diterapkan gitu, langsung anak-anaknya pada oh iya. Karena di kelas saya sendiri, Bapak Ibu, ketika ngobrol dengan teman teh, tarik apa gitu, asal jauh gitu, karena di pinggir gitu, tapi ya jadi kita buat keyakinan kelas agar anak-anak dapat berkondisikan dengan kesadaran dia sendiri. Karena pembuatan keyakinan kelas ini saya hanya memfasilitasi dan saya membimbing. Nah, anak-anak yang membuat keyakinan kelas ini awalnya keyakinan kelas itu berupa peraturan kelas. Kami membuat hampir ada ke 15 peraturan. Karena kita harus membuat agar mudah diingat, maka kami kelompokkan dari 15 ini menjadi kelompok. Kemudian tadinya Bapak Ibu nomor 2 itu dilarang buang sampah sembarangan. Sedangkan dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Tidak, dilarang, jangan, itu tidak boleh digunakan, harus positif. Makanya kita menggunakan kata jadi dijaga. Ya, karena ketika kita menggunakan kata-kata positif itu akan memberikan dampak kepada diri kita juga berdampak positif. Kenapa? Misalkan jangan terlambat, betul. Pasti ada yang terlambat karena ada yang bilang peraturan itu hanya untuk dilanggar. Itu sudah jadi budaya. Ada aturan yang untuk dilanggar. Ya, emang. Memang.
Ya, nah kita langsung masuk ke materi terakhir Bapak Ibu terkait segitiga restitusi. Saya masih belepotan kalau gitu restitusi gitu ya. Prostitusi. Belepotan itu membahas segitiga restitusi. Pasti tahu. Jadi restitusi itu berapa ini gitu. Restitusi. Bukan Restitusi. Jadi sekarang tuh ikhlas saya ketika ada anak yang melanggar, ayo nak kita restitusi. Datang ke depan. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu adalah 3 tahapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi kita berkomunikasi ngobrol yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah kata kuncinya Bapak Ibu. Tujuannya restitusi adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu, tadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, ingat Bapak Ibu bahwa kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas murid. Dan kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami tes gagal. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, ketika anak mengalami suatu masalah, kita tidak boleh membuat anak itu kayak kamu tuh sudah salah, kamu tuh makanya jangan kayak gitu. Nah jangan kayak gitu Bapak Ibu, jangan mengkritik anak yang sedang mengalami identitas gagal. Karena ketika melakukan hal itu, maka kalau misalkan dia sedang down, itu akan makin tambah down, bukan tambah membuat anak itu naik lagi kepercayaan dirinya. Nah, kira-kira ada beberapa cara atau kata-kata yang kita bisa ungkapkan kepada anak dalam menstabilkan identitas. Yang pertama, membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Bapak juga dulu pernah seperti itu. Kemudian, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian, kita bisa memperbaiki kok masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi bagaimana memperbaikinya. Jadi bukan berpacu kepada kesalahan anak, tapi solusi yang diberikan anak untuk menghadapi masalah itu. Jadi tidak ada kata-kata menggeser identitas anak, tidak ada kata-kata mengkritik anak. Karena ingat, kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Kemudian ada juga validasi tindakan yang salah. Nah, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan, tadi ya, kebutuhan yang kebutuhan dasar. Kemudian bergeser dari stimulus respon, guru memberi kepada murid menjadi proaktif, jadi saling diskusi satu sama lain, dialog. Kemudian menggali dan mengakui kebutuhan. Kemudian pertanyaan dan pernyataan tidak menghakimi, tidak menjudge. Ketika dia misalkan membuat kesalahan, kita menghakimi dia, tidak boleh seperti itu karena kita bertujuan untuk memvalidasi tindakan yang dia lakukan itu salahnya bagaimana dan apa. Maka kita bisa mengajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak gegabah, kamu bukan melakukan tanpa alasan, kamu melakukannya karena mempertahankan hal yang penting bagi kamu. Bersediakah kamu mempelajari hal baru? Apa saat ini kamu sudah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Nah itu adalah untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian ada juga menanyakan keyakinan. Nah ini merupakan tahap terakhir dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah termotivasi intrinsik. Kedua, setelah stabil, siap dikaitkan dengan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pertanyaannya adalah, sebagai keluarga, apa yang kita yakini? Kemudian, nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian, seperti apa gambaran kelas ideal? Yang terakhir, kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, saya pernah menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas itu kepada salah satu siswa saya. Jadi yang pertama, dia itu membuat kasus. Jadi dia itu sering menghina nama orang tua, apa yang orang tua gitu, nama orang tua gitu. Nah, saya suruh anak-anak datang kepada saya untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, saya tadi menstabilkan identitas. Saya tanya dulu, Bapak juga pernah kok dulu ada di masa apa yang kolot. Kamu ketika meyokin kolot orang lain,
Apa yang kamu lakukan ketika ada teman yang mengakui orang tua kamu? Kebetulan anak ini memukul. Saya pukul pak. Terus saya bilang, oh kamu bisa memukul. Tentu saja kamu tidak sampai berkelahi pukul-pukul lagi, hanya sebatas pukul saja gitu kan. Karena kalau udah sampai pukul-pukulan dampaknya mungkin akan lebih besar gitu. Kemudian saya langsung ke validasi tindakan yang salah. Saya tanya, menurut kamu tindakan kamu itu benar atau salah memukul teman? Tidak pak. Kenapa tidak? Tapi ya saya kesel pak. Saya tadi disitu pakai kolot kata anak saya ini teh. Kemudian saya ketika anak sudah mulai tenang, sudah mulai bisa diajak diskusi dengan baik, langsung saya tanya, kira-kira menurut kamu mau nggak memperbaiki kesalahan kamu? Mau pak. Kira-kira apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah memukul teman? Dia bilang, pak, yang saya akan minta maaf. Tapi saya juga ingin juga minta maaf pada saya. Berarti kan dia juga butuh gitu keadilan juga. Makanya ketika anak ini sudah selesai dilakukan, saya juga melakukan seketika diskusi kepada teman yang lain gitu, agar kelas saya menjadi kelas ideal. Karena pertanyaan saya adalah, menurut kamu keyakinan kelas mana sih yang sudah kamu langgar? Dia pun sadar dengan keyakinan kelas. Oh iya pak, saya tidak bisa menghargai dan meyakini toleransi pak. Oh berarti kamu sudah paham akan itu ya. Coba nanti perbaiki lagi, jangan sampai mengulangi kesalahan itu lagi. Nah di sini saya langsung berpikir, oh ternyata dengan segitiga restitusi, permasalahan yang ditimbulkan oleh anak itu bisa diselesaikan oleh anak sendiri. Guru hanya sebatas bisa mendampingi dan mengatur dirinya sebagai manajer tadi. Makanya kenapa sebagai guru kita sebisa mungkin harus ada di posisi manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, tapi sebagai manajer. Nah, penutup Bapak Ibu, dalam menerapkan program disiplin positif, seorang guru harus mempunyai beberapa standar seperti kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Dalam hal ini, guru bisa merefleksikan dirinya dalam posisi faktor saat ini, sebagaimana dirinya berperan sebagai manajer atau among. Nah ini sudah disampaikan oleh Bapak Kinerja Dewantara yang ada di tiga semboyan pendidikan, tinggal Sosing Kulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang harus menuntun murid-muridnya agar menjadi manusia yang memiliki karakter mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, mungkin segitu saja penyampaian saya terkait disiplin positif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipraktekkan baik di kelas masing-masing Bapak Ibu, dan semoga ini juga menjadi tambahan ilmu kepada saya pribadi dengan pengalaman yang diberikan oleh Bapak Ibu dalam kelasnya, sehingga ketika saya menghadapi masalah yang sama dengan kelas lain, saya sudah bisa menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan disiplin positif yang sudah saya sampaikan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, ada yang ingin memberikan pesan dan kesan Bapak Ibu terkait kegiatan kita hari ini? Boleh lagi diberikan pesan. Oke, terima kasih Pak Andri dalam pemaparannya cukup membuka kami semua, terutama dalam memasak menerapkan budaya positif. Pemaparan yang cukup baik, diterapkan juga dengan berbagi pengalaman, praktik baiknya juga diterapkan di sekolah, di kelas masing-masing. Nah, cuman kami nunggu-nunggu kapan kami praktek nanti. Maksudnya kayak kemarin yang segitiga restitusi. Bu Heni mau kembali baju? Ya, untuk segitiga restitusi tadi ada beberapa teman kami yang memang sudah melakukan, dan mungkin tahapannya belum tepat, mungkin ya ada mungkin baru stabilisasi identitas, baru sampai validasi, tapi mungkin solusinya guru yang memberikan